Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kita akan belajar mengenai bunyi. Bunyi. Bunyi adalah suatu getaran. Bunyi sampai ke telinga kita pasti ada sumber bunyi. Sumber bunyi itu adalah benda yang bergetar. Jenis bunyi. Jenis bunyi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik itu mempunyai frekuensi sangat rendah, yaitu kurang dari 20 Hz atau frekuensinya cuma 20. Yang kedua itu audiosonik. Bunyi yang mempunyai frekuensi sedang, yaitu 20 sampai 20.000 Hz frekuensinya. Yang ketiga yaitu bunyi ultrasonik. Bunyi yang mempunyai frekuensi sangat tinggi, yaitu lebih dari 20.000 Hz. Nah, jenis bunyi ada 3, ada infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Bunyi infrasonik itu kurang dari 20 frekuensinya. Yang bisa mendengar makhluk hidupnya cuma jangkrik dan angsa. Untuk audiosonik itu bunyi yang bisa didengar oleh manusia, yaitu 20 sampai 20.000 frekuensinya. Untuk ultrasonik bunyi yang sangat tinggi. Makhluk hidup yang bisa mendengar yaitu kelelawar dan lumba-lumba. Bunyi sampai ke telinga kita pasti ada perantaranya, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Zat padat contohnya apa? Contohnya ada meja, kursi, tembok, kaca, dan sebagainya. Zat cair itu contohnya air, minyak, bensin, dan sebagainya. Untuk zat gas itu contohnya udara yang kita hirup sehari-hari itu termasuk zat gas. Nah, berarti di seluruh bumi ini terdapat bunyi karena ada ketiga perantara ini. Ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Di mana kita tidak bisa mendengar bunyi, yaitu di luar angkasa. Karena tidak ada perantara bunyinya. Zat padat tidak ada, zat cair tidak ada, ataupun zat gas tidak ada. Berarti tempat yang nggak bisa mendengar bunyi yaitu di luar angkasa. Karena apa? Karena tidak ada udara atau tidak ada perantara bunyi. Selanjutnya, bagian-bagian telinga. Kita mendengar bumi itu menggunakan telinga, yaitu salah satu panca indera kita. Nah, telinga itu mempunyai bagian, yaitu yang pertama ada daun telinga. Ini yang ada di panah warna biru ini. Yang kedua itu ada lubang telinga. Yang ketiga ada gendang telinga. Yang keempat ada 3 tulang pendengaran. Yang kelima itu ada saluran eustatius. Yang keenam itu ada rumah siput atau bisa dibilang koklea. Yang terakhir itu ada saluran setengah lingkaran. Nah, bagian telinga ini dibagi menjadi 3. Ada telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian
dalam. Bedanya mana? Sudah saya bedakan. Yang warna biru itu telinga bagian luar. Yang warna merah itu telinga bagian tengah. Yang warna hijau itu bagian telinga dalam. Nah, sekarang kita jelaskan mengenai bagian telinga luar terlebih dahulu. Yang pertama itu ada daun telinga. Fungsi dari daun telinga yaitu untuk menangkap suara dari luar. Yang kedua ada lubang telinga. Berfungsi menghubungkan antara suara ke gendang telinga atau berfungsi penghubung atau penerus suara ke gendang telinga. Yang ketiga ada gendang telinga, yaitu meneruskan suara ke tiga tulang pendengaran atau meneruskan ke telinga bagian tengah. Nah, sekarang telinga bagian tengah. Di situ ada tiga tulang pendengaran. Ini gambarnya tiga tulang pendengaran. Yang pertama, tulang martil. Letaknya di bawah sini. Itu tulang martil. Yang kedua, tulang landasan. Letaknya di atas sini. Ini tulang landasan. Yang ketiga itu tulang sangurdi. Letaknya di samping sini. Nah, dari ketiga tulang pendengaran itu berfungsi untuk memperkuat getaran dan meneruskan suara ke rumah siput atau koklea. Selanjutnya ada saluran Eustachius. Berfungsi untuk menghubungkan telinga bagian tengah dengan rongga mulut. Selanjutnya, telinga bagian dalam. Yang pertama ada rumah siput atau koklea. Yang kedua ada saluran setengah lingkaran. Kedua itu berfungsi untuk alat keseimbangan tubuh dan meneruskan getaran ke sistem saraf. Jadi telinga bagian dalam itu ada rumah siput dan saluran setengah lingkaran. Ini sebagai titik akhir sebelum masuk ke otak atau ke saraf. Nah, selanjutnya cara kerja telinga. Kok bisa suara masuk ke otak kita? Dari mana? Nah, ini yang pertama, yang merah-merah ini suara, sumber suara. Itu masuk pertama ditangkap oleh daun telinga. Habis dari daun telinga, masuk lagi ke lubang telinga, masuk ke sini. Habis dari lubang telinga, ditangkap oleh gendang telinga. Habis dari gendang telinga, masuk ke tiga tulang pendengaran. Tadi ada tiga tulang pendengaran ya. Ada tulang sangurdi, tulang martil, tulang landasan. Nah, dari ketiga tulang pendengaran itu nanti akan diteruskan ke rumah siput atau koklea. Baru nanti diteruskan ke saraf ataupun otak. Seperti itu ya. Untuk cara kerja telinga, dari daun telinga, suara masuk ke lubang telinga, langsung ke gendang telinga, habis gendang telinga, tiga tulang pendengaran, baru terakhir ke rumah siput atau koklea. Nah, cara merawat telinga. Yang pertama, bersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan kapas bersih. Telinga bagian luar ada tiga ya tadi. Ada daun telinga, lubang telinga, dan gendang telinga. Tetapi yang dimaksud telinga bagian luar ini hanya daun telinga dan lubang telinga. Yang kedua, tutuplah telinga ketika mendengar suara yang keras. Yang selanjutnya, periksakan kondisi telinga secara rutin. Nah, semisal ada sakit pada telinganya, segera periksakan ke dokter, yaitu dokter apa? Dokter telinga.
Nah, penyakit atau kelainan pada telinga yaitu ada beberapa. Yang pertama, tuli. Tuli merupakan berkurangnya kemampuan mendengar. Penyebab tuli bermacam-macam, yaitu kerusakan pada gendang telinga, tersumbatnya ruang telinga, dan rusaknya saraf pendengaran. Terus yang kedua ada perikondritis. Itu orang Jawa biasa bilang opoen, ya, perikondritis itu. Nah, merupakan penyakit pada telinga karena infeksi di tulang rawan atau telinga bagian luar. Penyebab perikondritis yaitu ada gigitan serangga, cedera. Cedera itu maksudnya sakit pada telinga bagian luar, dan pecahnya bisul pada daerah telinga. Nah, seperti itu ya materi mengenai bunyi. Selamat belajar. Dah.